Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel saya ini ya. Pada video kali ini saya akan membagikan informasi tentang penyebab pelamar yang TMS atau tidak memenuhi syarat ya, sehingga tidak lulus seleksi administrasi. Nah, mungkin sobat-sobat guru semua juga sudah mempunyai data ini ya. Ini data yang update ya, dan data ini akan mengalami perubahan setiap saat ya. Nah, yang perlu dipahami oleh sobat-sobatku semua, eh, untuk sementara ini ya, total pelamar atau yang sudah berhasil resume atau submit itu jumlahnya ini ya, 2.409.882 orang. Ini total yang sudah melamar atau berhasil melakukan resume atau submit. Nah, dari data ini, sobat-sobatku semua, ya, yang sudah memenuhi syarat atau lolos administrasi itu berjumlah 1.104.190 orang. Ini yang sudah dinyatakan lolos administrasi atau lolos dengan kategori memenuhi syarat ya. Sedangkan yang TMS atau yang tidak memenuhi syarat atau tidak lolos administrasi sudah dipastikan berjumlah 309.007 orang ya. Dan di sini yang belum dilakukan verifikasi atau belum dilakukan validasi ataupun pengecekan oleh server pusat berjumlah 996.685 orang. Jadi lumayan masih banyak ya sobat-sobat guru semua yang belum dilakukan verifikasi. Jadi kemungkinan yang TMS-nya ya itu akan bertambah. Jadi nanti kemungkinan jumlahnya tidak seperti ini, mungkin lebih dari ini lagi ya, karena ini masih banyak yang belum diverifikasi. Nah, jadi kira-kira apa sih yang menyebabkan orang itu tidak memenuhi syarat atau tidak lolos administrasi? Di sini saya akan bagikan berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan tidak lolos administrasi atau tidak memenuhi syarat? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk terus mendukung channel saya ini. Bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya terus bisa mendapatkan informasi dari channel ini. Kemudian jangan lupa juga untuk memberikan komentar Anda dan tekan tombol like serta bagikan video ini. Oke, sobat-sobatku semua, langsung saja ya. Yang pertama adalah ketidaksesuaian kualifikasi pendidikan atau ijazah dengan formasi yang dipilih. Ini adalah yang paling sering terjadi ya, sobat-sobatku semua. Jadi, ijazahnya itu tidak sesuai dengan formasi yang dipilih. Jadi, jika sobat-sobatku semua sudah mencoba mengupload ijazah, ya, tidak sesuai dengan formasi yang dipilih, atau jabatan yang diinginkan, maka sudah dipastikan tidak lolos ya. Tapi saya yakin sobat-sobatku semua sudah telitilah dalam melihat kesesuaian antara kualifikasi atau ijazah dengan formasi yang dipilih. Kemudian yang nomor kedua adalah dokumen persyaratan yang diunggah itu tidak lengkap. Nah, ini seringkali terjadi ya, tidak lengkap. Mungkin sobat-sobatku semua juga ingat apa-apa saja persyaratan yang harus diunggah ya. Jika ada yang memang tidak diunggah atau sengaja tidak diunggah, maka sudah dipastikan ya tidak lolos juga ya, atau tidak memenuhi syarat. Tapi jika merasa lengkap maka aman ya. Kemudian yang ketiga adalah dokumen persyaratan yang diunggah itu tidak sesuai ketentuan. Nah, ini juga banyak ya sobat-sobatku semua. Tidak sesuai dengan ketentuan. Misalnya diminta harus digabungkan, ternyata dipisah. Atau mungkin ketentuannya diminta dipisah, ternyata digabungkan. Dan masih banyak lagi ketentuan-ketentuan dokumen-dokumen yang harus diunggah ya. Kemudian yang keempat adalah dokumen yang diunggah tidak terlihat jelas ya, atau tidak bagus hasilnya. Nah, ini seringkali ya sobat-sobatku semua, makanya saya sering mengatakan di video sebelumnya, usahakan kalau melakukan scan dokumen yang akan diunggah itu supaya hasil PDF-nya bagus, jangan menggunakan HP. Jadi nanti bisa hasilnya seperti ini ya.
walaupun kita cek di dalam HP itu bagus, tetapi ternyata ketika dicek oleh server pusat itu ternyata hasilnya itu tidak jelas atau buram, ya. Kemudian yang kelima ini adalah dokumen yang diupload itu tidak asli atau hanya berupa fotokopi. Nah, saya pastikan ya sobat-sobat guru semua, Anda yang menguploadnya itu palsu atau tidak asli, atau yang Anda upload itu hanya berupa fotokopian, maka sudah dipastikan Anda itu tidak akan memenuhi syarat. Atau sudah dipastikan Anda itu tidak akan lolos seleksi administrasi, ya. Tapi jika Anda benar-benar mengupload dokumennya itu asli, memang punya diri sendiri, dan bukan fotokopian, maka dipastikan memenuhi syarat, ya. Kemudian nomor yang keenam adalah biasanya ini ya yang terjadi, surat lamaran itu tidak sesuai dengan format yang ditentukan. Nah, saya yakin ya, tahun ini kemarin ada format surat lamaran itu sudah dibuatkan, jadi tinggal mengikuti contoh saja. Tetapi jika sobat-sobatku semua mungkin lalai, tidak mengikuti format yang ada, maka sobat-sobatku semua akan masuk pada kategori orang yang tidak memenuhi syarat atau tidak lolos seleksi administrasi. Kemudian yang ketujuh adalah ketidaksesuaian data diri pelamar. Nah, ini seringkali ya terjadi. Contoh, nama tidak sama antara di dalam KTP, di dalam KK, di dalam surat-surat yang diunggah, dan di dalam segala ijazah yang diupload juga tidak sesuai dengan yang lainnya, sehingga terjadi TMS. Kemudian yang nomor ke-8 adalah tidak melakukan pembubuhan e-materai atau pembubuhan e-materai tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, ini menurut saya adalah yang terbaru ya, sobat-sobatku semua. Karena sebelum-sebelumnya itu jarang menggunakan e-materai. Tapi kali ini sudah menggunakan e-materai dan diminta wajib. Jadi jika Anda tidak menggunakan e-materai, nah itu besar kemungkinan tidak akan memenuhi syarat. Atau mungkin sistem cara pembubuhan e-materainya tidak sesuai ketentuan ya. Kemudian yang kesembilan adalah tidak menyelesaikan proses pendaftaran atau tidak melakukan resume. Nah, ini sudah sebenarnya tidak terlalu penting, tapi banyak juga yang seperti ini ya. Jadi dia tidak sempat melakukan resume, akhirnya ya tidak memenuhi syarat. Nah, oke, sobat-sobatku semua, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Sebenarnya masih ada lagi hal-hal yang dikategorikan penyebab tidak memenuhi syarat. Tapi biasanya yang sering terjadi ya 9 ini ya. Tapi harapannya semoga sobat-sobatku semua yang sudah mengikuti pembuatan akun semuanya bisa lolos dalam seleksi administrasi dan dianggap memenuhi syarat. Semoga video ini bisa bermanfaat.